terlibat dalam PMO. Siapa? Randy? Yang halaman pertemuan rutin komite pembelajaran yang terdiri dari kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah di setiap satuan pendidikan yang bertujuan untuk, jadi PMO ini adalah tempat bertukar pikiran panjenengan dari masalah yang jenengan bawa dari kelas, kemudian disampaikan, diplotkan di kegiatan PMO ini, kemudian kita diskusi untuk mencari solusi, dan solusinya itu bisa diimplementasikan, bisa dilihat hasilnya selama kurang lebih 6 bulan murid. Nah, di situ. Nah, secara keseluruhan nanti masuk dalam rapot pendidikan yang kemarin sudah kita sedikit banyak sudah menindaklanjuti dari nilai rapot pendidikan yang rendah yang kita benahi melalui kegiatan komunitas belajar, yaitu tentang perangkat pembelajaran. Nah, di situ nanti kita menyelesaikan satu-satu tentang perangkat pembelajaran. Itu yang menjadi akar masalah yang kemarin belum terselesaikan. Jadi nanti kita mengangkat itu, terus mencari solusinya ya kita workshop atau IHT sendiri dengan panduan teman yang sudah mengikuti kegiatan, dan nanti ada bimbingan dari situ dan kita sedikit banyak bisa menyelesaikan apa yang menjadi akar masalah di sekolah kita. Kalau sudah melewati 4 tahap tadi, kemudian mekanisme pelaporan PMO untuk sekolahan kita, sekolah penggerak kita angkatan 2 tahun kedua, itu penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Semua penanggung jawab adalah kepala sekolah. Mengisi bagian informasi dasar, tahap awal, lanjutan dan tindak lanjut, kemudian mengunggah rekaman. Ya, di situ nanti di simpan PKB sudah ada linknya sendiri yang bagian informasi dasar, tahap awal, lanjutan dan tindak lanjut sudah ada sendiri. Nanti tinggal kita melaporkan saja. Kemudian untuk bulan kedua, pelaksanaan PMO kedua, ada perubahan sedikit-sedikit karena penyesuaian anak dari model TK ke SD, jadi perlu pembinaan lagi untuk jadwal sesuai dengan yang direncanakan Ibu. Jadi berjalan baik sampai 2 minggu berjalan untuk kelas 1. Terima kasih. Sebenarnya menggunakan kurikulum yang lama, tetapi ya alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kurikulum yang ada. Terima kasih. Sedikit banyak sudah selesai ya. Tinggal kita ngecek, mencocokkan bersama nanti di kegiatan komunitas belajar berikutnya. Sampun. Karena
anak agar fokusnya itu benar-benar total, jadi nggak berkotak-kotak. Mungkin itu saja tambahan dari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Catur. Memang harusnya seperti itu. Jadi anak itu tidak untuk perangkat dan lain sebagainya kita masih mengacu ke kurikulum 13. Jadi untuk yang kurikulum merdeka mungkin untuk pembuatan administrasinya itu tadi dibuat per fasenya, setiap fase itu pembagian tugas seperti itu. Jadi misalkan untuk kelas 1 dengan 2, 3 dengan 4, dan 5 dengan 6. Jadi karena kemarin kan pembagian TP ATP-nya itu kan per fasenya pembagiannya separuh. Nah, mungkin bisa dibuat yang lebih mudah itu di fase yang awalnya, yang lebih sulit artinya nanti materinya akan berulang dari kelas 5 ke kelas 6 juga berulang. Untuk tambahannya, untuk membuat CP, ATP dan sebagainya masih proses, karena jujur saja ini masih banyak kegiatan mungkin 2 Agustusan. Banyak kegiatan memang iya, namun sedikit banyak saya ajak teman-teman sedikit demi sedikit harus rodok melaku. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 4 Sumber Kepuh yang sangat saya banggakan, ya. Puji syukur kepada Maisa pada kesempatan hari ini kita dipertemukan untuk kesekian kalinya dalam kondisi sehat. Amin. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan selamat datang untuk ibu-ibu, ya, orang sekaligus, dan juga di antaranya dari SMP, ya. Jadi kalian yang kemudian Bapak Ibu tadi disampaikan bahwa PO level sekolah itu kan ada 4 poin, ya. Yang pertama tadi refleksi pembelajaran berbasis kesehatan. Artinya Bapak Ibu bahwa sebagai pelaksana program sekolah pembelajaran ini kita pastinya ini hal baru, ya. Artinya tidak mungkin kalau kita menemukan itu kan di Kabupaten Nganjuk itu kan baru sudah melaksanakan kurikulum merdeka, ya. Itu untuk kelas 1 dan 5. Sementara di kita di SDN itu kan sudah 1, 2, 4, 5. Dan biasa nih ini dianggap lebih, sehingga kita nanti pasti jadi takut-takutan, sumber jadi sumber. Untuk Pak Catur, Pak Catur bisa, itu pasti. Nah itu saya akan dengan segera menyusulkan adaptasi, ya. Dan saya berharap refleksi ini benar-benar dengan ambil dari kegiatan di kelas. Ini karena benar di kelas, benar-benar diambil. Bisa dimulai dari satu perencanaannya. Perencanaan itu diambil dari perangkatnya. Dari sekian banyak perangkat itu, mulai dari CP, ATP, asesmen, ya, dan teman-temannya itu mana yang kira-kira belum jelas. Gitu, ya. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari proses atau pelaksanaan pembelajarannya. Apa yang penjenengan keluhkan pasti banyak sekali, ya. Nah, kemudian bisa penjenengan ambil juga dari asesmennya, apa kesulitan penjenengan, ya. Itu didata satu persatu. Kemudian untuk khusus